Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli an u'arifa nafsi ismi Ayu Amirah Lutfiha Abekar, takhusus at-tarbiyah ad-diniyah al-islamiyah asraful ula dal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah adad dan ma'dud. Adad merupakan bilangan dan ma'dud merupakan sesuatu yang dihitung atau sesuatu yang dibilang. Nah, dalam kaidah adad ma'dud ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ada ketika dalam hitungan 1 sampai 2 itu adad dan ma'dudnya itu harus sama. Ketika adadnya mudzakkar, maka ma'dudnya juga harus mudzakkar. Ketika adadnya muannas, maka ma'dudnya juga harus muannas pula. Sebagai contoh di sini ada kata qalamun. Itu kan bentuknya mudzakkar ya. Dan ada kata majallatun, yaitu kata muannas kan. Nah, di sini qalamun, semisal kalau satu pulpen berarti qalamun wahidun. Jadi pakainya ma'adud. Nanti adad dan ma'adudnya itu harus sama, harus sama-sama mudzakkar. Nah, kalau majallatun berarti pakainya majallatun wahidatun. Jadi ketika adadnya mudzakkar, ma'adudnya juga harus mudzakkar pula. Ketika adadnya muannas, maka ma'adudnya juga harus muannas pula. Contoh yang kedua, qalamani ithnani, terus majallatun ithnatani. Jadi tetap meskipun berubah bentuk jadi muannas, tetap harus menggunakan kaidah tasniyah yang untuk mudzakkar dan tasniyah yang untuk muannas gitu. Nah, kaidah yang kedua yaitu ketika bilangannya 3 sampai 10. Nah, untuk ketentuannya itu ada dua. Yang pertama, ma'dudnya itu berupa jamak majrur. Nah, yang kedua itu adad dan ma'dudnya itu berlawanan. Jadi kalau yang tadi yang bilangan 1 sampai 2 itu adad dan ma'dudnya harus sesama jenis antara mudzakkar dan mudzakkar, muannas dan muannas. Nah, kalau yang ini jadi harus berlawanan. Nah, dalam contoh gini ya, berarti kalau misal 3 itu bilangannya kan pakainya jamak. Misal lafaz tadi qalamun. Nah, lafaz qalamun ini jamaknya aqlamun. Nah, maka ketika mau ma'dudkan, mau dimasukkan bilangan adad nih, semisal salah satu ya, 3 ya. Semisal 3 pulpen. Nah, berarti nanti pakainya kan qalamun ini bentuknya mudzakkar ya. Nah, maka nanti harus pakai adad yang muannas. Jadi pakainya bukan salasu tapi salah satu. Jadi 3 pulpen yaitu salah satu aklamin gitu. Nah, kalau semisal yang contoh muannas ya tadi di bilangan 1 sampai 2 itu contohnya majallatun. Kan majallatun tuh kalau dijamakkan berarti jadi majallatun. Nah, maka ketika majallatun ini kan bentuk kalimatnya muannas kan. Nah, maka nanti adadnya harus berlawanan nih, berarti harus mudzakkar. Nah, berarti nanti pakainya bukan salah satu tapi salasu. Jadi pakainya yang mudzakkar adadnya. Sebagai contoh 3 majalah, berarti nanti pakainya salatu majallatin. Nah, di sini kenapa berubah? Tadinya kan majallatun jadi majallatin. Nah, karena di sini ketentuannya ma'dudnya itu ketika bertemu dengan adad nanti hukumnya jer. Jadi salatu majallatin. Begitu seterusnya pada angka 4 sampai 10. Di sini saya melanjutkan akan menjelaskan tentang kaidah jumlah. Nah, jumlah itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah ini merupakan jumlah yang diawali dengan kalimat fi'il, sedangkan jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan kalimat isim. Nah, di jumlah fi'liyah ini terdiri dari susunannya yaitu ada fi'il dan ada fa'il. Fi'il merupakan kata kerja dan fa'il merupakan subjeknya, orangnya. Nah, kalau jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar, di mana mubtada ini merupakan suatu kalimat dan khobar ini merupakan penjelasan dari mubtada itu sendiri. Baik, langsung saja ke contoh jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah kita ambil kata-kata yang sering muncul saja, yaitu ada kata kerja koma atau berdiri. Nah, untuk subjeknya kita ambil yang paling masyhur saja, yaitu kita ambil zaidun ya. Jadi qoma zaidun itu kan udah masuk susunan jumlah fi'liyah, yaitu ada fi'ilnya, ada kata kerjanya yaitu koma, dan ada zaidunnya yaitu merupakan subjeknya, fa'ilnya. Maka qoma zaidun itu bisa disebut jumlah fi'liyah. Nah,
Terus kita berlanjut ke contoh yang jumlah ismiyah ya. Nah, ada contoh jumlah ismiyah. Kita balikin saja dari kalimat koma Zaidun tadi, yaitu menjadi Zaidun qaimun. Jadi Zaid ini sebagai mubtada dan qaimun itu sebagai khobarnya atau penjelas dari si Zaid ini sedang apa nih, Zaidun qaimun, Zaid sedang berdiri, begitu kan. Jadi kalau koma Zaidun itu merupakan jumlah susunan fi'liyah, kalau Zaidun qaimun itu merupakan jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, dua-duanya dalam jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah itu harus ketika dalam jumlah fi'liyah nih, qoma Zaidun, ketika fi'ilnya mudzakkar maka si fa'ilnya juga harus mudzakkar. Sama di jumlah ismiyah juga, ketika mubtadanya mudzakkar maka si khobarnya juga harus mudzakkar. Begitu pula dengan kalau semisal awalannya muannas maka akhirnya juga muannas. Nah, akan tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, nah kalau semisal di jumlah ismiyah ya, di jumlah ismiyah yaitu yang terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, itu kan contoh nih kan tadi Zaidun qaimun, dua-duanya mudzakkar dan dua-duanya juga bentuknya mufrad atau satu, yaitu Zaid satu sedang berdiri gitu kan. Nah, kalau semisal si Zaidnya itu dua, Zaidani qaimani. Jadi si khobarnya ini mengikuti pula dengan bentuk mufrad si mubtadanya ini. Ketika kalau di jumlah ismiyah itu ketika mubtadanya mufrad maka khobarnya ini harus mufrad pula. Nah, ketika mubtadanya tasniyah atau musanna itu si khobarnya juga harus ikut tasniyah. Jadi kayak qoma Zaidun, mohon diralat, Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Jadi si khobarnya ini dalam bentuk mufrad, tasniyah dan jamaknya juga harus mengikuti bentuk mubtadanya nih. Gimana mubtadanya ini, apakah mufrad, apakah tasniyah atau apakah jamak, maka begitu pula khobar harus mengikuti. Sedangkan dalam contoh jumlah fi'liyah ini, ketika contoh tadi qoma Zaidun kan. Nah, ketika fiilnya atau fa'ilnya ini, si fa'ilnya si Zaidun ini semisal dalam jumlah dua, nah maka enggak kayak di jumlah ismiyah mubtadanya ikut juga jadi mufrad, mengikuti mufrad atau tasnya atau jamaknya, tapi tetap si fiilnya ini tetap koma. Jadi contoh nih Zaidun, nah Zaidun ini kan satu kan. Nah semisal nih Zaidani, Zaidnya ada dua, maka enggak koma Zaidani, enggak, tapi tetap koma. Jadi tetap bentuknya tetap mufrad si fiilnya ini. Itu yang harus digarisbawahi ya. Koma Zaidun, koma Zaidani, koma Zaiduna. Jadi tetap walaupun mufrad musanna mufrad tasniyah atau jamaknya itu berubah, tapi posisi si fiil ini tetap dalam bentuk mufrad saja. Akan tetapi yang berubah itu dalam bentuk mudzakkar atau muannasnya saja. Berarti contoh ada kan tadi yang berdiri itu si Zaid ya. Sekarang contoh Fatimah saya contohkan. Nah, ketika Fatimah berdiri maka qomat Fatimatu, maka si koma ini berubah bentuk dari tadinya mudzakkar koma jadi qomat. Jadi qomat Fatimatu, qomat Fatimatani atau qomas Fatimatuna gitu. Jadi yang berubah ini dalam jumlah fi'liyah ini yang berubah cuman dalam bentuk mudzakkar atau muannasnya saja. Beda dengan jumlah ismiyah, yaitu dia di jumlah ismiyah itu si khobarnya mengikuti kedudukan si mubtadanya ini bentuknya mufrad atau tasnya atau jamaknya. Di sini saya akan berlanjut menjelaskan tentang kalimat-kalimat fi'il dan macam-macamnya. Nah, kalimat fi'il ini berasal dari kata bahasa Arab fi'lun, yaitu yang berarti kerja. Nah, kata fi'il ini merupakan kata kerja yaitu kata yang menunjukkan suatu pekerjaan atau perbuatan dan terikat dengan waktu. Nah, kalimat fi'il ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amar. Nah, baik, kita langsung saja yang pertama itu ada fi'il madi. Fi'il madi merupakan kata kerja yang menunjukkan sewaktu-waktu yang telah dilaksanakan, berarti maknanya telah berlalu, masanya itu telah berlalu. Nah, contohnya di sini merupakan kata dhahaba yang artinya pergi ya.
Dhahaba ini berarti maknanya nanti kan kata kerjanya pergi, jadi maknanya nanti telah pergi, maupun itu telah pergi kemarin ataupun baru saja tadi semisal. Nah pokoknya yang sudah terjadi intinya. Nah contoh kalimatnya yaitu Dhahaba Ahmadu ilal masjid, telah pergi Ahmad ke masjid, berarti posisinya si Ahmad ini sudah pergi ke masjid, jadi telah dilaksanakan atau pekerjaannya sudah dilakukan. Nah yang kedua ini ada fi'il mudhari. Nah kalau fi'il mudhari ini merupakan kata kerja yang menunjukkan waktu sedang atau akan dilaksanakan. Contohnya dhahaba, dari kata dhahaba tadi fi'il mudhari'nya yaitu yadhabu. Berarti makna yadhabu ini kalau dhahaba kan telah pergi, kalau yadhabu ini akan atau sedang pergi. Jadi maknanya akan atau sedang dilakukan. Contoh katanya lagi tadi seperti tadi yaitu yadhabu Ahmad ilal masjid. Ahmad akan pergi ke masjid. Jadi maknanya itu berbeda dengan fi'il madhi ya. Gitu, itu contohnya. Yang ketiga itu ada fi'il amar. Nah, fi'il amar ini menunjukkan kata perintah. Jadi kata perintah. Contohnya kalau dhahaba yadhabu itu idhab. Jadi kata fi'il amarnya itu idhab. Maknanya itu berarti pergilah. Jadi kalau fi'il amar ini berupa perintah, pergilah ataupun lihatlah, bukalah. Jadi setiap kata-kata yang menyuruh perintah itu berarti fi'il amar. Nah, contoh di sini idhab ilal masjid, pergilah ke masjid. Jadi itu merupakan fi'il amar. Nah, ada lagi nih lawannya fi'il amar ini merupakan ada fi'il nahi, fi'il nahi. Nah, fi'il nahi ini ketika kalau fi'il amar merupakan perintah, nah kalau fi'il nahi ini merupakan larangan. Biasanya la tadhhab adalahnya, jangan pergi. Jadi maknanya kalau idhab itu pergilah, kalau la tadhhab ini jangan pergi. Contohnya sama kayak tadi la tadhhab ilal masjid, janganlah kamu pergi ke masjid. Nah, jadi itu beberapa yang bisa saya jelaskan kalimat-kalimat fi'il. Dari awal ada kaidah adad ma'dud, ada kaidah jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan ada macam-macam fi'il. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UAS bahasa Arab kepada Bapak dosen pengampu Bapak Royani. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah membimbing saya selama semester 1 semester ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.